Ada yang disebut orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada nggak yang begitu? Ada. Masalahnya kecil tapi jadi besar, ada nggak? Berarti ingat, itu orang kerdil atau orang kecil. Di rumah tangga sering begitu tuh. Di rumah tangga itu sering ketuker cicak sama buaya. Apa? Cicak sama buaya. Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecilkan. Contoh, masalah besar dikecilkan. Iya, masalah besar tapi disepelekan. Urusan anak. Kata kita, ayah, si kakaknya mau sekolah di mana? Kata suami kita, atur aja lah, kumaha mamah aja. Iya enggak? Padahal seorang ayah penting gak menentukan sekolah anak? Penting. Tapi tidak sedikit seorang ayah yang menyepelekan itu. Padahal tugasnya ayah memastikan pendidikan anak, betul nggak? Memastikan bagaimana perkembangan anak, itu memastikan seorang ayah. Tapi itu masalah besar, tapi sering disepelekan. Padahal harusnya seorang ayah harus tahu kemana sekolahnya, apa kurikulumnya, seperti apa pendidikannya. Perlu tahu tidak? Perlu. Ibu sekolah pertama, iya, tapi ayah kepala sekolahnya. Sekarang bayangkan kalau ada sekolah tapi nggak ada kepala sekolahnya, apa yang terjadi? Maka kurikulum yang akan dipakai, gitu kan, pengembangan yang dipakai jadi nggak ketemu. Makanya mohon maaf, Bunda, jangan sampai salah meletakkan masalah. Ini masalah kecil apa masalah besar? Kalau masalah kecil, ya udah kecilkan. Kalau masalah besar, ya sudah, ayo kita pertimbangkan matang-matang. Bunda belanja kadang-kadang suka milih kerudung teh kan? Ini belum punya. Kata suami teh, Bunda kan udah ada ini warna coklatnya, beda ini mah. Ini mah beda coklatnya. Kita kan nggak taunya di lemari asa ada coklat itu teh. Saya bilang gini, kan ada coklat tua udah ada, muda ada, ini beda. Ini mah ada polkadotnya, beda ini mah. Jangan. Kan sebenarnya mah kecilnya, tapi meni asa riweuh kan ya. Dan kadang-kadang juga kita suami suka riweuh juga. Kadang kacamata kita dengan istri sama atau beda? Ya mungkin beda. Bagi kita mungkin simpel, tapi bagi istri kita mungkin jadi besar gitu. Ya udah, kalau sesuatu yang bagi istri kita memang ini penting, ya sudah, hargai itu. Contoh, kan istri kita kadang-kadang suka keluarin kalimat-kalimat yang kalau kita paham, kita harus ngerti itu sikapnya apa. Contoh, kalau istri bilang nggak tahu, kira-kira apa? Bukan, maksudnya dia nggak mau ngomong apa lagi gitu. Bunda gini, nggak tahu, nah, berarti dia nggak mau ngomong apa lagi. Atau yang kedua, Bunda mau makan apa? Apa jawabannya? Oke. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, ya Allah, jauhkan hamba dari perempuan yang bilang terserah, ya Allah. Itu yang paling berat. Coba, kalau istri bilang terserah, apa kesimpulannya? Bukan. Kalau dia bilang terserah, berarti dia butuh kita memberikan kepastian sama dia. Misalnya, anak kita tuh nggak ngehargain kita ya, suka bilang gini, nak, kamu tuh hargain mama gitu. Cek si anak teh berapa harganya? Kan digituin kan. Coba Ahilman mau tanya, itu kalimat hargain mama penting gak sih? Sebenarnya nggak penting-penting banget kan. Paling enak begini, Bunda bilang ke gurunya, Pak, Bu, nanti bilang ya ke anak kita agar menghormati orang tuanya. Bisa nggak gitu? Jadi nggak harus kita yang eksekusi gitu loh. Contoh, Bunda ketemu sama teman mau cerita sama kita. Coba saya mau tanya, kalau teman kita mau cerita, yang dia butuhkan apa pertama kali? Bukan nasihat kita, bukan tausiah kita, bukan. Tapi apa? Dia butuh telinga kita untuk mendengar masalah dia. Jadi kalau ada orang yang cerita, dengerin aja. Aku mau cerita apa? Begini-begini. Kamu juga dengerin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia tuh baru mulai cerita, coba. Baru mulai cerita, aku teh punya suami aku teh begini, dia bilang, kamu teh dengerin ya, dalam surat An-Nisa ayat 24, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fas-solihatu qanitatun. Pertanyaan saya, dia lagi ada masalah,
kita kayak begitu, kira-kira dia marah nggak sama kita? Besti, lu mah nggak ngerti perasaan saya. Ujungnya apa? Yang tadinya mau cerita, karena kita responnya salah, jadi ngambek kan? Ujungnya diblok, jadi musuhan sama kita. Kamu nggak ngerti perasaan saya. Kan gua mau cerita, ya kan gua mau nasehatin lu. Gua nggak butuh nasihat lu. Gua butuhnya lu dengerin dulu masalah gua. Bahkan yang Ahilman tahu ya, perempuan itu kadang-kadang dia cerita masalahnya sendiri, jawab sendiri. Jadi sebenarnya ujungnya dia juga yang jawab kadang-kadang. Coba aja di Bunda perhatiin. Satu kali saya pernah tuh ketemu, kan datang orang, mau cerita panjang. Aku tuh sama rumah tangga aku begini. Saya dengerin aja. Oh iya, terus gimana? Iya begitu, terus. Abis beres ngomong gini, kan harusnya aku tuh lebih sabar ya ayah ya. Aku tuh lebih tenang ya, lebih terbuka ya ayah, lebih ridho aku tuh ya, kan ini kok juga dari Allah ya ayah. Mungkin Allah lagi ngingetin saya kali ya ayah, karena banyak dosa saya ya ayah. Berarti ada hikmah ya di balik ini semua kan, insya Allah ya. Dan aku mah yakin, Ahilman yakin ada kesabaran yang Allah. Dalam hati saya, ngomong sorangan, cerita sendiri, jawab sendiri. Makanya saya mah kalau ditanya sama orang, kalau orang cerita udah aja amin. Karena dia udah cerita dengan jawab sendiri. Betul apa betul? Itu yang paling penting. Berarti sekarang itu di tengah-tengah kita ada kemampuan yang berkurang. Kemampuan apa? Mendengarkan pembicaraan orang lain. Banyak orang yang belajar public speaking, tapi sedikit orang yang belajar listening, ya kan? Public listening. Padahal yang paling penting itu apa? Kemampuan apa? Mendengar. Bunda di rumah tangga, aman rumah tangga kalau masing-masing menyediakan telinga untuk mendengarkan curhatan pasangannya. Selama ini enggak, ujungnya apa? Dia curhat dengan yang lain. Ustadz, aku tuh berasa gak didengarkan di rumah tangga aku. Bisa gak mulai hari ini Ustadz aja yang dengerin perasaan aku, Ustadz? Kan jadi liar kau Ustadz nanya. Nu awalnya jadi baik, awalnya teh Ustadz teh udah baik, jadi kadi itu ujungnya teh gitu. Berarti coba Bunda di rumah ya, siapin waktu untuk saling dengerin aja. Ayah tadi ada masalah apa di kantor? Paling apa jawaban suami kita? Nggak usah tahu lah, kamu malah ribet. Ujungnya kan gitu kan? Sama Bunda juga. Kalau habis ngaji, Bunda tadi ngajinya sama siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Materinya apa? Nggak ngerti, kamu malah tetap ujungnya kadang-kadang sok gitu. Padahal itu masa untuk Bunda juga cerita ke suami kita agar masalah kecil jadi nggak masalah besar. Karena kalau kita membesarkan masalah, namanya orang apa? Kerdil.